Perguruan Karate Dotako Indonesia menggelar acara pembukaan dojo di Universitas Al-Azhar Indonesia. Pihak Universitas Al-Azhar pun menyambut baik terpilihnya mereka sebagai pengembangan karate di Jakarta dan Indonesia secara umum oleh Karate Dotako Indonesia. Ketua Umum PB Karate Dotako Indonesia, Dr. Insinyur Nurdin Tambubolon, yang diwakili oleh Humas Karate Dotako Indonesia Tulus Tambubolon, bersama Ketua Karate Dotako Indonesia Pemprov DKI Jakarta, Pristar Tarigan, menghadiri pembukaan dojo Karate Dotako di Universitas Al-Azhar. Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Faisal Hendra mengatakan, dojo Universitas Al-Azhar mengadakan latihan perdana mengenal Karate Dotako Indonesia yang mengarah kepada pembukaan tempat latihan dojo Universitas Al-Azhar. Adapun Universitas Al-Azhar menyambut baik dapat terpilih sebagai pengembangan karate di Jakarta dan Indonesia secara umum oleh Karate Dotako Indonesia. Ia mengatakan dojo ini sangat positif keberadaannya dalam membangun karakter para mahasiswa dan sivitas akademika. Faisal berpesan kepada para mahasiswa dan dosen dari UAI yang ingin bergabung harus memiliki karakter seorang karateka. Hari ini sesuai dengan tahapan yang memang direncanakan, kita melaksanakan latihan perdana mengenal Karate Dotako Indonesia yang arahnya adalah pembukaan tempat latihan dojo Universitas Al-Azhar Indonesia. Merupakan sebuah kehormatan tentunya bagi Universitas Al-Azhar Indonesia yang dipilih sebagai bagian dari pengembangan karate di Jakarta dan di Indonesia secara umum dengan memilih Universitas Al-Azhar Indonesia sebagai dojo yang baru. Maka kami tentunya dari Universitas Al-Azhar Indonesia sangat menyambut baik keinginan ini dan berharap mudah-mudahan bukan cuma mahasiswa angkatan 2022 tapi angkatan 2021, 2020 dan sebelumnya bisa menjadi bagian dari anggota Karate Do kita ini. Nah, tadi apakah kedepannya ini bisa menjadi bagian dari UKM Universitas Al-Azhar Indonesia? Iya, jawabannya iya. Kami mempunyai SOP, mudah-mudahan teman-teman yang tergabung dalam karate ini bisa mempertahankan keorganisasiannya, berlatih setiap waktu yang ditentukan selama 6 bulan sampai 1 tahun, maka secara otomatis setelah direkalkan oleh evaluasi oleh universitas akan menjadi satu unit UKM yang ada di Universitas Al-Azhar Indonesia. Sementara itu, penasehat Karate Dotako Indonesia Pemprov DKI Jakarta Slamet Sutrisno mengatakan, kerjasama antara Karate Dotako Indonesia dengan Universitas Al-Azhar akan menjadi cikal bakal untuk perguruan tinggi berikutnya terutama di DKI Jakarta. Diketahui untuk tingkat nasional, perguruan Karate Dotako Pemprov DKI Jakarta menjadi barometer bagi seluruh provinsi Indonesia lainnya. Tentunya ini merupakan suatu motivasi dan sebagai cikal bakal untuk perguruan tinggi selanjutnya, terutama di DKI Jakarta yang begitu banyak perguruan tinggi. Hari ini merupakan suatu awal untuk menuju ke depan, sehingga Pemprov DKI akan menjadi barometer yang benar-benar menjadi suatu standar untuk tingkat nasional bagi seluruh provinsi-provinsi lain nantinya. Yang kedua, tentunya hari ini sebagai pembukaan sebagai cabang yaitu Tako Pemprov DKI Universitas Al-Azhar Indonesia. Hari ini sangat menyambut baik tentunya dari Tako Indonesia, pengurus besar baik tingkat provinsi dan sebagainya. Dan hari ini merupakan suatu kebahagiaan terutama Tako Pemprov DKI. Karena apa? Karena hari ini merupakan suatu pemunculan generasi muda ke depan untuk memacu sehingga olahraga Karate Dotako di DKI nanti akan dikembangkan seluruh perguruan tinggi. Yang ketiga, tentunya kami atas nama penasehat Pemprov DKI tentunya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada perguruan tinggi yaitu Universitas Al-Azhar, Pak Wakil Rektor 3, Bapak Dr. Faisal. Tentunya kami terima kasih sekali yang akan menjadikan suatu kebanggaan kami sehingga ke depan kami akan
menjadi suatu perguruan Tako Indonesia yang benar-benar konsisten, komitmen, dan konsensus. Terima kasih. Sensei dan 5 yang juga sekaligus pelatih dojo Al-Azhar Indonesia, Ninawati berharap kerjasama ini dapat melahirkan atlet-atlet yang berprestasi, terutama dari Universitas Al-Azhar. Lebih lanjut, ia ingin anak-anak muda di kampus ini mendapatkan pengalaman positif dari perguruan Karate Do Tako Indonesia. Saya sebagai pelatih di Universitas Al-Azhar Indonesia, ya kerjasamanya diapresiasi memang sama Universitas Al-Azhar. Alhamdulillah, sama perguruan Tako juga ya kerjasamanya. Jadi harapan saya buat anak-anak muda ya kita bisa melahirkan atlet-atlet yang berprestasi. Kenapa? Karena zaman sekarang nih ya harapannya anak-anak muda kan, apalagi setelah COVID ya, setelah COVID masih ada ya COVID-nya sekarang. Jadi biar anak-anak muda ini biar ada kegiatan yang positif gitu loh. Jadi biar supaya ada kegiatan olahraga, contohnya karate, supaya atlet-atlet yang dilahirkan dari perguruan Universitas Al-Azhar ini punya prestasi, bisa membesarkan juga nama Universitas Al-Azhar. Harapan kita ya di bidang karate khususnya. Tapi Ibu melihatnya gimana Bu, minat karate anak zaman sekarang, milenial zaman sekarang? Iya, ya di zaman milenial dibanding saya dulu kayaknya agak mundur. Tapi inilah makanya kenapa kita bangkitkan lagi anak-anak muda biar berpikir positif, ngurangin kenakalan remaja, ngurangin ya anak-anak remaja kan suka main Gen Z ya, Gen Z. Jadi akhirnya ilmunya kurang. Jadi dengan olahraga yang karate positif ini, mereka bisa berpikir positif, bisa sehat, ya bisa mengembangkan olahraganya dengan prestasi. Nah, dengan prestasi mereka nanti bisa misal masuk di perguruan, masuk di kerja di BUMN negeri atau tentara, polisi, mereka dengan sertifikat itu mereka pasti diutamakan gitu. Peresmian Dojo WAI ini sejalan dengan rencana Ketua Umum PB Tako Indonesia, Dr. Insinyur Nurdin Tampu Bolon MM, salah satu di antaranya untuk bekerja dan menghasilkan murid sebanyak-banyaknya. Dari Jakarta, Dio Malau, Andri Dimono, Nusantara TV melaporkan.